Waktu gue ke Computex nih bulan Juni lalu, hal yang bikin acara itu rame ya selain si Om Jensen itu keliling booth ya, tapi di sana tuh banyak banget brand-brand baru yang bermunculan untuk ranah casing dan juga cooler. Salah satunya adalah di sini Formula V-Line, yang mana mereka ini tuh brand asal China yang di sini tuh mereka punya desain yang cukup unik dan menarik, dan harganya sendiri itu cukup agresif, di mana mereka pasang harga yang cukup terjangkau buat casing racing yang mereka hadirkan. Tapi sebenarnya mereka nggak cuman bikin casing doang, karena mereka di sini tuh punya ekosistem ya, karena punya cooler dan juga power supply yang sebetulnya udah sempet juga gua refill ya, atau gua pegang itu beberapa jenis power supply mereka. Yang waktu itu kan gue megang seri bronze ya, dan itu di power supply seri entry levelnya aja udah pakai Japanese capacitor. Jadi ya cukup oke juga sih cara kualitas untuk barang entry level mereka sekalipun. Dan di video ini gue pengen ngejelasin produk Formula V-Line untuk varian casingnya, yaitu adalah Crystal U9PA yang secara desain gue rasa cukup premium karena klop banget nih di pair dengan build ROG. Apalagi di sini dia menariknya muat motherboard ukuran IATX di harga cuman 1 jutaan kecil aja. Walau dia muat motherboard ukuran IATX, tapi secara dimensi casing ini tuh sebenarnya nggak gede-gede amat kok. Ya masih terhitung gede sih kalau dilihat-lihat, tapi sebenarnya ini dia tuh masih termasuk ke dalam sebuah casing mid tower. Yap, bukan casing full tower, melainkan masih mid tower. Dan untuk bongkar pasang tiap panelnya juga mudah banget nih, karena toolless alias cukup pakai tangan kosong aja kita bisa bongkar semua. Ya sayangnya aja untuk bracket mounting radiatornya itu tidak bisa dilepas pasang alias posisinya sudah fix. Nah, karena dia termasuk ke dalam casing mid tower, maka secara ukuran radiator yang disupport itu masih sebatas 360 mm saja dan hanya muat 3 fan 140 mm sekaligus. Tapi panjang GPU yang bisa masuk ke dalam casing ini tuh mencapai 420 mm. Ya harusnya sih sekelas RTX 5090 pun masih bisa masuk lah ke casing ini. Bahkan juga di sini disediakan GPU holder. Dan kemudian untuk motherboard yang bisa masuk ke sini juga udah support varian BTF atau model hidden connector. Dan untuk fan bawaannya di sini udah dikasih 4 buah, di mana terdiri dari 3 fan reverse sebagai intake dan 1 fan forward sebagai exhaust. Cuman sayangnya di sini tidak dilengkapi dengan hub controller, tapi setidaknya fan-fannya ini sudah menggunakan kabel yang daisy chain, jadi cukup nyolok 1 konektor aja. Buat expansion slotnya di sini ada 7 buah dan dia udah modular semua. Jadi kalau kita lepas itu ya bisa dipasang lagi kembali dengan baut. Tentu kalau mau dijual lagi bisa kelihatan nih kayak nggak habis dipakai. Jadi punya resale value yang cukup oke lah. Nah, tempered glassnya sendiri berdesain curve dan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk side panel dan front panel. Well, tergantung preferensi masing-masing. Menurut gua desain seperti ini akan lebih mudah sih untuk proses lepas pasangnya dibanding yang menjadi satu kesatuan. Tapi ya memang mengurangi estetika sih, karena terasa banget nggak seamless, karena ya kelihatan nih kayak terpisah lah antara front dan side panelnya. Anyway, untuk I/O port yang disediakan, kita di sini kedapetan 2 USB 3 dan 1 USB-C. Nah, untuk side panel bagian belakangnya seperti biasa di sini adalah tempat untuk manajemen kabel, dan kita di sini dikasih storage bay yang muat untuk 1 storage 2,5 inch saja. Agak disayangkan kita nggak bisa pasang hard disk 3,5 inch, tapi mengingat PC sekarang juga udah pada pakai NVMe, ya sudah sewajarnya makin kesini akan makin banyak case yang meninggalkan tempat pemasangan hard disk tersebut. Nah, untuk power supply-nya itu terletak di bawah dan ini ruangnya luas banget sih. Jadi harusnya kalian bisa lah umpetin kabel-kabelnya itu dengan leluasa di sini. Oke, di sini gue akan mencoba build di casing ini menggunakan motherboard ATX aja sih, tapi motherboardnya yaitu adalah ROG Z890 Maximus Hero varian BTF. Selagi case-nya juga support nih motherboard jenis ini. Lalu untuk melengkapinya akan gue pasangkan CPU Core Ultra 7270K+. Sekalian juga gue coba pasangkan radiator 360 mm untuk melihat space yang disediakan apakah cukup leluasa atau tidak. Dan di sini gue akan coba bergantian memasangkan 2 varian GPU untuk melihat hasil buildnya di GPU yang berbeda-beda. Yang pertama ada Asus TUF RTX 5070, lalu kemudian akan gue masukin di sini adalah GPU BTF dari ROG Strix RTX 4090. Nah, saat gue masukin motherboard ATX ke dalam sini, dia nih terasa cukup padat banget sih casingnya. Secara
looks memang ini bikin kelihatan jadi rapih karena semua space itu dimanfaatkan dengan baik, tapi mungkin akan jadi PR untuk percolokan kabel nih. Ya untungnya sih ada nih jalur-jalur kabel di bagian atas dan juga ada jalur-jalur kabel di bagian samping. Tapi ya di sini kan gue pakai motherboard BTF, jadi ya percolokannya ya langsung dari belakang tanpa perlu tarik-tarik lagi ke depan. Oke, selanjutnya gue coba pasangkan radiator 360 mm. Nah, untuk proses pemasangannya, mounting bracketnya sayangnya tidak modular, jadi kita harus pasang radiatornya di dalam casingnya. Ya, proses pemasangan radiatornya sih ya seperti pada casing pada umumnya sih, nggak gimana-gimana. Tapi setelah gue pasang full nih si liquid cooler beserta radiatornya, nah gue baru notice nih kalau space di atas motherboard itu jadi full ketutup. Tentu kalau colokan power pin dan juga PWM fan-nya itu ada di depan motherboard, itu tentu kalian bakal kesulitan banget sih kalau belum nyolokin. Jadi di sini gue sangat menyarankan ke kalian untuk colokin semua percolokan power supply ke motherboard dan juga colokin semua percolokan fan ke motherboard sebelum kalian pasang liquid coolernya. Selanjutnya gue akan pakai power supply non modular untuk sekalian melihat apakah kabel-kabelnya itu bakal muat semua di sini. Dan ternyata memang beneran nih ruang power supply-nya itu luas banget dan memang ruang kosongnya itu yang di bagian depan sangat luas, jadi itu bisa masukin semua sisa-sisa kabel yang nggak kepake. Dan tentu untuk power supply non modular ini akan diberi kemudahan sekali sih di casing ini. Dan overall buat manajemen kabel ya di case ini sih bener-bener dipermudah ya, karena di sini tuh kita dikasih velcro dan juga ada seperti penjepit nih di bagian samping, jadi ini gampang banget lah buat ngerapihin kabel. Dan hasil buildnya gue rasa emang paling cocok sih pakai motherboard BTF. Bahkan ini GPU TUF yang udah triple fan sekalipun masih terasa sangat luas di casing ini. Dan sekarang gue coba ganti menggunakan GPU BTF yaitu GPU ROG Strix RTX 4090 dan memang jadi makin clean dari perkabelan sih looksnya. Dan kayaknya ini udah jadi rekomendasi terbaik sih kalau mau build di casing ini, kayaknya pakai build full ROG BTF karena kelihatan klop banget nih di casing ini. Jadi overall sebagai pendatang baru sih Formula V-Line ini tuh bawa produk casing yang menurut gue cukup menarik. Ya kalau gue lihat sih mereka ini pasang harga nggak terlalu murah tapi juga nggak terlalu premium, alias mereka ini main di segmen mid to high lah. Dan emang udah kerasa banget kualitas casingnya waktu gue pegang si Crystal U9PA ini yang emang bukan sekedar casing ratusan ribu yang dikasih fan RGB aja, karena ini casing tuh punya build quality yang cukup baik dan dia juga ngasih fitur-fitur yang memang ada di casing premium tuh kayak GPU holder integrated, terus juga ada apa tuh kabel velcro ya untuk kabel manajemen dan juga ada jepit-jepitannya tuh untuk mempermudah kabel manajemen. Dan apalagi secara desain memang looksnya seperti sebuah casing premium karena di sini tuh bener-bener klop banget kalau dipasangin sama build ROG. Nggak kelihatan malu-maluin lah pakai casing ini, masih kelihatan oke banget walau harganya cuma 1 jutaan aja. Bahkan kayaknya kalau di total nih dari build yang gue pakai itu paling murah casingnya doang nih. Dan kalau kalian seneng nih sama barang-barangnya Formula V-Line, bisa langsung follow aja sosial media mereka yang ada di berbagai platform ya sebagai bentuk dukungan lah supaya mereka nih tetap bisa jual barangnya di Indonesia. Dan mungkin juga kalian bisa request gitu barang-barang apa aja sih yang harusnya dimasukin, karena gue lihat tuh kemarin di Computex banyak banget barang-barang yang menarik dan itu belum kelihatan hilalnya bakal masuk ke Indo. Mungkin bisa DM aja nih mereka kalau kalian tertarik nih sama casingnya, minta aja masukin ke sini tuh di sosmed mereka. Dan tentunya juga follow sekalian si PT DTG karena mereka ini sebagai distributor resminya untuk brand Formula V-Line di Indonesia. Dan mungkin sih segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri. See you on the next video.